Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala amri madin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, that exalted for Abin. Yang terhormat kepada Abin dan Hamida, selaku dokter dan pengasuh pondok pesantren Fathul Haram Indah. Yang terhormat juga kepada jajaran dan guru semuanya, terutama kepada Mr. Iwan selaku kepala madrasah MA dan guru-guru serta orang tua saya di rumah, semoga sehat selalu dan teman-teman aku yang berada. Oke, perkenalkan nama saya Mirada, dari kelas 11 MA Fathul Haram Indah. Di sini akan mempresentasikan yakni tentang darah dari pelajaran biologi. Darah itu terdapat komposisi dan mekanisme pengumpulan darah. Komposisi darah diperoleh dengan memutar darah. Pemutaran darah disebut dengan sentrifugasi, dan darah merupakan salah satu komponen sistem sirkulasi. Di sini ada dua sistem komposisi darah, adalah plasma darah dan sel darah. Plasma darah itu mengisi sekitar 25% total volume darah yang untuk mengukur, dan dia itu berfungsi untuk mengukur keseimbangan osmosis darah di tubuh, dan dia itu memiliki 10% bahan larut dan terdapat 90% air. Lalu yang kedua adalah sel darah, itu terdapat 45% di dalam darah, yang sel darah itu terbagi menjadi 3, yakni ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah disebut dengan eritrosit, lalu sel darah putih disebut dengan leukosit, lalu keping darah disebut dengan trombosit. Sel darah merah eritrosit adalah fungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Kemampuan mengikat oksigen dan karbon dioksida itu karena adanya ikatan dengan hemoglobin. Lalu sel darah putih atau leukosit itu fungsinya adalah mempertahankan dan dalam kekebalan tubuh, yang fungsinya itu didukung dengan leukosit bergerak seperti amoeba, dan di leukosit itu ada yang terdapat granula dan ada yang tidak, atau disebut dengan leukosit itu ada yang cair dan ada yang padat. Lalu keping darah atau trombosit itu terbentuk dengan bulat, lonjong, atau tidak beraturan, dan jumlah trombosit itu 250.000 sampai 400.000 mm persegi darah. Milimeter kubik dari darah. Trombosit dapat hidup selama 8 hari dan fungsinya untuk penggumpalan darah. Lalu ada mekanisme pengumpulan darah, yakni plasma darah yang terdapat pada trombosit yang dia tuh pecah jika terkena bahan kasar. Jika trombosit pecah, maka enzim tromboplastin akan keluar dan tercampur dengan plasma darah. Selain trombosit, di plasma darah terdapat protombin, adalah suatu protein plasma yang membentuk sesuatu untuk membutuhkan vitamin K. Trombin fungsi itu sebagai enzim yang mengubah fibrinogen jadi fibrin. Dan fibrinogen ini adalah protein dalam plasma. Fibrin adalah protein benang dalam bentuk benang yang tidak larut dalam plasma darah, dan benang-benang fibrin tersebut terbentuk ketika bertautan dengan plasma darah merah. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.